Bab 441. Saat insiden itu semakin memanas. Pada upacara peresmian perusahaan, video Hesivan yang menerima surat gugatan dari 5 pengacara secara tidak sengaja diunggah ke internet. Lagi pula, ada cukup banyak reporter dan media yang hadir saat itu. Bagaimana mungkin mereka tidak merekam berita penting tersebut? Kemudian menjadikannya bahan berita dan memicu gelombang sensasi. Jadi, si pengguna internet itu benar-benar kena masalah. Kali ini dia benar-benar kena masalah. Ekspresi bingung Hesivan dijadikan paket emotikon. Kata pengacara Han tiba-tiba menjadi pencarian terpopuler nomor 1. Bahkan antusiasme Chen Yuan pun tertahan olehnya. Aku tertawa terbahak-bahak. Si pengguna internet ini terlalu menyedihkan. Di hari pertama pembukaan perusahaan, dia menerima 5 surat gugatan berturut-turut, dan perusahaan yang menggugatnya lebih kuat dari sebelumnya. Orang ini terkenal karena sering membuat berita sensasional dan mengolok-olok orang di internet. Dia sering mengkritik orang lain dari posisi moral yang tinggi. Bahkan, dia adalah orang yang paling tidak bermoral. Dia melanggar privasi orang lain. Tanpa mengetahui kebenarannya, dia akan menjelek-jelekkan orang lain sesuka hati, lalu menggunakan metode ini untuk meningkatkan reputasinya, yaitu dengan memanfaatkan ketenaran orang-orang populer, membuat dirinya populer, lalu menjadi terkenal, dan kemudian mulai bertindak tidak bermoral. Tapi aku tidak menyangka kali ini, orang-orang akan menunjuk Chen Yuan sebagai pemimpinnya. Dasar bodoh, bukankah seharusnya kau mencari tahu identitas orang itu sebelum memulainya? Tapi aku benar-benar tidak menyangka Chen Yuan adalah Chen Yuan, ini terlalu mengejutkan. Paket emoji, Hesivan, ayah Tuan Yan, maafkan saya tahu saya salah, saya tidak akan berani mengulanginya lagi lain kali, saya mohon beri saya kesempatan untuk memaafkan saya, gambar berlutut. Ayah Tuan Yan, kau mengajari saya melakukan sesuatu, saya menyesalinya sekarang, sudah terlambat, tunggu saja sampai kau menjual bunga krisan untuk melunasi hutangmu, buat gambar keren. Telah banyak diskusi di internet. Pria di balik keyboard itu menendang piring besi dan menjadi bahan pembicaraan banyak netizen setelah makan malam. Tentu saja, identitas Tuan Yan terungkap, meskipun situasi di mana Chen Yuan dihujat oleh netizen telah berbalik. Tetapi tidak ada pembalikan mutlak. Sebelumnya, Chen Yuan penyayang dan berdedikasi, dan dia adalah citra pahlawan nasional. Sangat positif dan penuh energi positif. Tapi sekarang, citra yang dibangun orang lain telah runtuh. Sekalipun identitas Tuan Yan terungkap, citranya sebagai bajingan mungkin tidak akan hilang meskipun dia melompat ke Sungai Kuning. Selain itu, sebagian besar netizen sebenarnya cukup menentang generasi kedua yang kaya, tiran lokal, dan orang kaya. Banyak orang masih memiliki kebencian yang mendalam terhadap orang kaya. Oleh karena itu, tidak sedikit orang yang menyerang Chen Yuan dan memarahinya habis-habisan. Apakah Chen Yuan ayahmu? Kenapa kau ingin berlutut dan menjilatnya? Sekumpulan patung pasir. Aku tidak peduli apakah dia kaya atau seorang tiran lokal. Aku tidak peduli seberapa hebat latar belakangnya. Mungkinkah dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan jika latar belakangnya hebat? Mungkinkah jika dia punya uang, dia bisa mendapatkan wanita di mana-mana? Apa nilai-nilaimu? Semua terpelintir sampai ke titik psikopati. Bukankah orang kaya harus bertanggung jawab atas tindakan mereka? Ada begitu banyak bujangan di Huaxia, dan Chen Yuan telah mengambil begitu banyak sumber daya wanita cantik sendirian. Apakah menurutmu ini pantas? Apakah ini adil? Mungkinkah karena dia kaya, dia bisa memiliki banyak orang kepercayaan? Bukankah ini korupsi moral? Bukankah dia seharusnya dikutuk oleh masyarakat? Juga, aku tidak peduli apakah dia difitnah karena bermain catur palsu atau tidak, bahkan jika dia tidak melakukannya, bahkan jika dia benar-benar difitnah, ada satu hal yang tidak salah dilakukan oleh pria keyboard itu. Dia memang memukul wanita itu dengan tangannya. Dia adalah pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Ingat, pria yang memukuli wanita tidak diperbolehkan, mereka semua bajingan menjijikkan tanpa sopan santun. Karena dia kaya, kau bisa menghindari orang-orang penting. Mengabaikan kekurangannya. Dengan segala hormat, sekaya atau seberbakat apapun Chen Yuan, atau sekuat apapun latar belakangnya, aku tidak bisa meremehkannya hanya karena dia memukul seorang wanita. Jimei benar, aku acungkan jempol. Lawan bajingan, mulai dari aku. Chen Yuan sepertinya tidak menyumbangkan uang untuk daerah pegunungan miskin. Hanya dari ini, aku bisa menyimpulkan bahwa karakternya tidak baik. Artinya, jika kau punya uang untuk menghabiskan miliaran dolar untuk pembawa acara wanita, tetapi kau bahkan tidak mau menyumbangkan sepeser pun untuk anak-anak di daerah pegunungan, kau ayam kaya dan tidak berperasaan. Kau juga bisa menyemprot ini. Luar biasa. Jangan sampai terjerat masalah moral, oke? Kedengarannya seperti kamu menyumbangkan uang ke daerah pegunungan miskin.
Menyumbangkan uang untuk orang lain itu bermoral, dan tidak menyumbangkan uang itu masuk akal. Jaga dirimu sendiri. Tante di lantai 1, jangan buang air kecil dan mengambil foto diri sendiri, orang selalu bisa melihatmu, jangan pamer keberadaanmu, oke. Masih ada keluhan di internet. Sebagian netizen masih mempermasalahkan insiden Chen Yuan memukuli seorang wanita. Ini berkaitan dengan pendidikan tradisional Tiongkok. Dikatakan bahwa seorang pria adalah pria, bagaimana mungkin dia menindas seorang wanita? Seorang pria sejati tidak boleh melawan balik ketika dipukul atau dimaki. Jadi, melakukan hal itu adalah sesuatu yang sangat tidak pantas bagi laki-laki dan perempuan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah diracuni oleh sup ayam beracun ini. Apakah mencintai istri berarti toleransi dan kelonggaran tanpa batas? Istri mengejar Anda dengan kemoceng dan membuat Anda berlutut di papan cuci, apakah ini hanya lelucon? Anda secara tidak sengaja mendorong istri Anda, dan itu menjadi kekerasan dalam rumah tangga. Standar ganda seperti itu. Rekan-rekan pria Tiongkok sedang berada dalam situasi sulit. Status keluarga pria dan wanita di dunia berada di titik terendah. Pernahkah Anda memikirkannya? Setiap orang adalah manusia untuk pertama kalinya, jadi mengapa membiarkan Anda? Kami tidak menganjurkan penindasan terhadap wanita, tetapi haruskah kita menjaga sedikit batasan dan harga diri kita sendiri? Bukankah saling menghormati itu benar? Tepat ketika internet masih ramai diperdebatkan. Sebuah video tentang Chen Yuan memuji seluruh proses pemantauan seorang wanita cantik meledak di internet. Berita video ini memiliki judul yang sangat menarik perhatian. Mengejutkan. Di level ketiga pembalikan, Chen Yuan membentak wanita cantik itu, tapi ada alasan lain. Begitu berita video ini muncul, langsung menarik perhatian banyak netizen. Ribuan penonton langsung menyerbu. Dari video ini, terlihat bahwa wanita dalam rekaman CCTV memiliki sikap yang sangat arogan dan mendominasi. Selama percakapan, dia penuh dengan kata-kata kasar, meludah sembarangan, dan menghina orang lain. Bukannya meminta maaf, pihak lain malah memperburuk keadaan. Setelah beberapa sebab dan akibat, Chen Yuan memukulinya. Tiba-tiba, semua netizen yang penasaran langsung menyadari. Sangat menyebalkan, aku ingin memukuli wanita ini. Dulu aku berpikir Chen Yuan selalu memukuli perempuan dengan sangat buruk. Sekarang setelah menonton video aslinya, aku hanya ingin mengatakan, bagus sekali. Jika itu aku tidak hanya akan menamparnya 2 kali, tetapi juga menendangnya 2 kali. Tak seorang pun menyangka bahwa itu akan terjadi kurang dari seminggu kemudian. Reputasi Chen Yuan mengalami pasang surut. Ibarat menaiki roller coaster. Naik turun, pergi ke surga dan pergi ke neraka, jangan terlalu bersemangat. Kota ajaib. Pusat keuangan dunia. Tuan, kabar buruk tentang Chen Yuan hampir hilang. Pria keyboard ini terlalu tidak berguna. Saya kira dia akan menimbulkan banyak masalah bagi Tuan Yan. Siapa sangka dia akan dikalahkan setelah 3 kali dan 5 kali pembagian. Oh, berkat fakta bahwa saya masih diam-diam membantunya memperburuk keadaan, dia menjadi begitu rentan. Baiklah, itu hanya sedikit kabar buruk. Bagi orang kaya seperti Tuan Yan, itu sama sekali tidak menyakitkan. Terakhir kali saya dikalahkan olehnya, saya tahu bahwa orang ini cerdas dan memiliki banyak kartu. Dia tidak mudah dihadapi. Ya, apakah ada hal lain yang ingin Anda laporkan? Tuan, Anda tidak ada di perusahaan akhir-akhir ini, saya ada yang ingin saya sampaikan. Setelah Yue Lingsuang melarikan diri dari Shanghai, dia kembali ke kota Tianmen, mengambil alih Feitian Real Estate, dan menggabungkan Dundee Group dengannya, sehingga Feidun Capital didirikan. Yue Lingsuang saat ini menjabat sebagai CEO Feidun Capital. Tuan Yan tampaknya sangat mempercayainya. Meskipun dia kehilangan sejumlah besar uang sebesar 300 miliar, beliau tetap membiarkannya memimpin Feidun Capital, sebuah proyek besar dengan total investasi lebih dari 500 miliar. Suara sekretaris wanita itu terdengar. Wajah Li Jiamu langsung pucat pasi. Bab 442. Dia benar-benar tidak menyangka. Istana kota Yanzhong begitu dalam. Jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Li Jiamu mengira istananya sudah cukup dalam, tetapi setelah membandingkannya dengan Yan, dia menyadari bahwa Yan hanyalah seorang anak kecil. Pria macam apa yang bisa menahan kerugian 300 miliar tanpa marah? Alih-alih menyalahkan Yue Lingsuang, dia terus memanfaatkannya. Dari hati ke hati. Jika saya adalah Tuan Yan, saya khawatir saya akan tega membunuh Yue Lingsuang. Menghadapi pengkhianat bermuka 2 seperti itu, saya seharusnya membuatnya membayar harga untuk melampiaskan kebencian saya, tetapi Tuan Yan tidak melakukan itu. Dia mengabaikan jumlah besar 300 miliar yuan dan melakukan sebaliknya, terus memanfaatkan Yue Lingsuang. Sungguh berpandangan jauh ke depan, licik dan cerdik, dan tidak dapat diterima oleh orang biasa.
Pertama, dia tahu bahwa kerugian 300 miliar yuan telah menjadi kenyataan. Bahkan jika badai menerjang, tidak mungkin untuk mendapatkan kembali uang yang hilang begitu saja. Biarkan orang-orang di bawahnya berpikir bahwa dia berjiwa besar. Menggunakan pesona kepribadian untuk menaklukkan bawahan adalah cara atasan. Kedua, dia mengambil kesempatan ini untuk menundukkan Yue Lingsuang, yang sungguh brilian. Meskipun Yue Lingsuang cacat, dia memang memiliki bakat manajemen yang luar biasa, dapat membantu perusahaan dan kelompok memperluas wilayah mereka, dan memiliki wawasan uniknya sendiri di bidang operasi keuangan. Intinya adalah dia tahu selain mengetahui kelemahan Great Star Group, dia juga mengetahui banyak rahasia Chaebol Li, dan dia mengenal mata-mata komersial yang ditanam oleh Feitian Real Estate seperti telapak tangannya sendiri. Tidak ada yang lebih cocok untuk mengelola proyek ini selain Yue Lingsuang. Ketiga, kemampuan orang ini untuk mengendalikan hati orang telah mencapai puncaknya. Dia tahu kapan Yue Lingsuang dengan tulus menyerah dan kapan dia berpura-pura menyerah. Bahkan jika Xiao Yue telah menerima pelatihan profesional, dia tetap di hadapannya. Seperti selembar kertas kosong, bisa dilihat sekilas. Dia mempekerjakan orang tanpa kecurigaan, dan orang yang dicurigai tidak menggunakan mereka. Berani menyerahkan proyek sebesar Feidun Capital kepada mantan mata-mata. Jika itu aku, apakah aku punya keberanian? Jawabannya adalah, tidak. Benar, tidak mungkin bagiku untuk menyerahkan proyek sebesar itu kepada seorang pengkhianat. Aku tidak mempercayainya. Aku bahkan tidak bisa mempercayai siapapun. Disinilah aku lebih rendah dari Yan Zong. Aku tidak memiliki keberaniannya. Tapi, monster macam apa Tuan Yan itu? Dia baru berusia awal 20-an, mengapa dia bisa begitu tenang? Mengapa dia bisa sepenuhnya mengendalikan emosinya? Bukankah anak muda suka bersenang-senang? Perokok ini, menghadapi kerugian sebesar itu, masih bisa mengesampingkan faktor emosional apapun dan melakukan penanganan dan perencanaan yang paling tenang. Apakah ini benar-benar kemampuan dan perencanaan yang dimiliki oleh anak muda di usia awal 20-an? Terlalu menakutkan. Li Jiamu sedikit takut. Dia dibesarkan oleh keluarganya sejak kecil, dan dia terpapar cara manajemen hampir sejak usia sangat muda. Karena jika Anda ingin mengambil alih bisnis keluarga dan menjadi atasan yang berkualitas, Anda tidak boleh melakukan sesuatu sesuai dengan preferensi Anda sendiri. Semuanya harus demi kepentingan perusahaan. Pengetahuan manajemen semacam ini disebut pikiran kaisar di zaman kuno. Tentu saja, pengetahuan manajemen yang dia pelajari tidak sama dengan apa yang disebut ilmu manajemen dalam buku teks. Ayahnya biasa mengatakan itu. Jika seseorang dapat mengesampingkan semua faktor emosional dan menganalisis semuanya dengan rasionalitas mutlak, maka orang ini pasti sangat menakutkan. Yan selalu tampak seperti orang seperti ini. Li Jiamu merasa segalanya menjadi sangat sulit. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia merasa sedikit takut pada seseorang. Kenapa kau tidak melaporkan ini padaku lebih awal? Tanya Li Jiamu dengan mata gelap. Li Shao telah bepergian ke luar negeri beberapa hari ini. Bepergian ke luar negeri tentu saja untuk mengurus dana 300 miliar, mengoperasikan uang, mencucinya, dan kemudian menyuntikkannya ke rekening domestik. Tidak ada yang bisa mengetahui sumber uang itu. Rekening pribadinya menghasilkan 300 miliar, yang jauh lebih penting daripada rekening perusahaan yang menghasilkan 300 miliar. Tuan, saya rasa Anda tidak bepergian ke luar negeri beberapa hari ini. Apa yang kau pikirkan? Kapan giliranmu untuk berpikir? Apakah kau pikir kau memiliki cukup kekuatan sekarang sehingga kau tidak membutuhkan persetujuanku untuk melakukan apapun, dan kau dapat menanganinya sendiri? Tidak, Tuan, saya. Pergi sana. Li Shao tanpa alasan yang jelas merasa kesal. Ia merasa sedikit menyesal karena terlalu baik hati sehingga tidak memutuskan untuk membunuh Yue Lingsuang dan membiarkannya melarikan diri dari kota sihir. Sekarang gadis ini dimanfaatkan kembali oleh Tuan Yan, dan ketika ia mendapatkan pijakan yang kuat, ia mungkin akan merasa ingin membalas dendam pada keluarga Li. Maka akan ada masalah yang tak ada habisnya. Kita tidak boleh membiarkan proyek kota film dan televisi terus berkembang, jika tidak, fondasi kota film dan televisi Sendian akan terguncang, dan posisi keluarga Li di industri hiburan juga akan terguncang. Kata-kata itu terbagi menjadi dua bagian. Saat ini, Chen Yuan sedang menonton TV di sofa. Wang Mengmeng sedang membersihkan barang-barang. Mengatur pakaian dan koper. Karena dia akan melapor ke Universitas Fudan di Shanghai besok. Bahkan tiket pesawatnya sudah dipesan. Chen Yuan pergi bersamanya, dan menikmati sedikit kemakmuran ibu kota sihir. Dalam 2 hari terakhir, gosip tentang Chen Yuan telah bertebaran di mana-mana. Dia sudah mati rasa. Wang Mengmeng juga mati rasa. Awalnya, melihat begitu banyak orang memarahi Chen Yuan, dia masih marah di dalam hatinya, jadi dia bersikeras untuk membalas di internet. Tapi dia tidak bisa memarahi sekelompok orang sendirian.
Kemudian, melihat tatapan acuh tak acuh Chen Yuan, dia juga tidak peduli. Pemilik keluarga itu berwajah tenang dan sama sekali tidak terpengaruh oleh komentar negatif. Mengapa Anda ingin Kaisar tidak mengkhawatirkan para Kasim? Kakak sangat pintar. Pasti ada solusinya. Lihat. Hari ini kakakku duduk di sofa menonton TV tanpa melakukan apapun, dan komentar negatif di internet telah hilang. Situasinya berbalik. Kakak jelas sudah memperkirakannya. Dia sudah merencanakan strategi dan meraih kemenangan telak ribuan mil jauhnya. Chen Yuan merasa sangat tak berdaya di dalam hatinya. Identitas Tuan Yan masih terungkap. Meskipun dia juga tahu bahwa masalah ini tidak akan bisa disembunyikan lama. Saya khawatir mulai hari ini, dia akan menjadi tokoh publik seperti kepala sekolah Wang sebelumnya. Bukan bintang, tetapi lebih terkenal daripada bintang. Apalagi yang bisa dilakukan? Semuanya sudah berakhir. Karena kekuatanku tidak lagi memungkinkanku untuk bersikap rendah diri, maka biarkan seluruh dunia mengenalku dengan profil tinggi. Chen Yuan tiba-tiba mengubah pikirannya. Karena aku tidak bisa bersikap rendah diri, maka bersikaplah lantang saja. Kalau suatu hari nanti dia tidak bisa lagi mendekati perempuan di Tiongkok, lalu kamu bisa pergi ke luar negeri untuk berendam. Lagi pula, Inggris, Prancis, Jerman, Fuso, Korea Selatan, Amerika Serikat, Thailand, dan negara-negara lain dapat mengembangkan benda-benda yang bisa dijilat anjing. Jalan selalu lebih sulit daripada yang mudah. Dunia ini sangat luas, kamu harus lebih sering keluar, pergi dan melihat lebih banyak. Tidak ada gunanya juga hanya tinggal di Seoul sepanjang waktu. Bahkan rumah-rumah berhalaman di Yanjing pun belum terjual. Kudengar harga rumah di Shanghai mahal. Kalau kamu membeli beberapa bangunan lagi, kamu pasti bisa menghabiskan banyak uang, kan? Bab 443. Kakak, kau benar-benar ingin pergi ke Shanghai untuk mengantarku sekolah, tapi bukankah kau juga harus segera mulai sekolah? Apakah akan merepotkan jika harus bolak-balik? Sebenarnya, aku bisa melakukannya sendiri. Tidak masalah, aku hanya adik perempuanmu. Urusanmu lebih penting daripada urusan kakakku. Lagi pula, ini pertama kalinya kau kuliah sebagai mahasiswa baru. Tentu saja, seseorang akan memberimu hadiah. Kakak dan aku sama-sama orang tua yang suka berfoya-foya, jadi tidak masalah. Chen Yuan melambaikan tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Dia mengantar Wang Mengmeng sekolah, bukan hanya untuk mengantar adiknya sekolah. Dia juga berencana untuk berbelanja di Shanghai. Mari kita lihat apakah kita bisa bertemu dengan yang disebut wanita kota ajaib. Mendengar bahwa wanita-wanita di Shanghai sangat terkenal, Chen Yuan ingin menambah pengetahuannya. Kakak, kau sangat baik. Wang Mengmeng mengedipkan matanya yang besar dengan ekspresi terharu di wajahnya. Dia tahu bahwa Chen Yuan tidak sedang menganggur dan bosan, dia memiliki ratusan miliar proyek yang harus ditangani. Seorang orang sibuk, seperti dia, dengan begitu banyak hal penting yang harus dilakukan, harus menemaninya, seorang mahasiswi baru yang baru masuk tahun pertama, untuk melapor ke sekolah. Betapa besar pengorbanan ini. Hanya seorang kakak laki-laki yang baik di dunia ini, dan seorang anak dengan seorang kakak laki-laki seperti harta karun. Wang Mengmeng terharu dan tanpa sadar memeluk Chen Yuan. Dia seperti burung kecil. Sepertinya ada aroma bunga yang samar di tubuhnya. Mempesona. Dada kakak begitu kuat dan dia terasa begitu aman. Aku benar-benar ingin memeluknya seperti ini selamanya. Wang Mengmeng tersipu, seolah menyadari bahwa perilakunya agak terlalu intim. Meskipun tidak ada yang salah dengan berpelukan antara kakak dan adik. Tapi dia tidak bisa menahan hatinya yang penuh gairah. Kakak tidak boleh tahu, kan? Tapi, dia masih belum tahu bahwa aku bukan adik kandungnya. Haruskah aku mencari waktu untuk menjelaskan semuanya dengan jelas? Apakah mungkin kakakku menerimaku? Tapi, apa yang harus kulakukan jika dia tidak menerimaku? Apakah tidak mungkin kita bisa sedekat ini di masa depan? Tidak, aku tidak bisa melakukan ini. Bagaimana aku bisa terus berbohong kepada kakakku dan menyembunyikannya demi mendapatkan simpatinya? Perilaku seperti ini terlalu tercela. Mungkin, aku harus mengaku pada kakakku. Wang Mengmeng menenangkan diri. Dia memutuskan untuk tidak menyembunyikannya lagi. Kertas tidak akan pernah bisa menahan api. Selama periode waktu ini, apa yang telah ia peroleh dan nikmati sudah cukup. Terima kasih untuk musim panas yang menyenangkan. Biarkan dia merasakan kehidupan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Dia tinggal di kastil yang tinggi dan mewah. Hidup seperti seorang putri. Tapi sekarang, saatnya untuk bangun dari mimpi itu. Dia bukan seorang putri, dia hanyalah Cinderella. Karena dia dikira sebagai saudara perempuannya sendiri oleh saudara laki-laki pangeran, hidupnya telah mengalami perubahan yang luar biasa. Tapi kehidupan seperti itu bukan miliknya. Dia masih ingin kembali ke dunia asalnya.
Karena semua yang diperoleh melalui penipuan dan penyembunyian pada akhirnya akan membuat orang menderita batin dan kesulitan tidur serta makan. Kakak, aku ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Wang Mengmeng perlahan melepaskan Chen Yuan. Dia menundukkan kepala, menatap lantai, dan berbicara dengan suara rendah. Dia menarik napas panjang, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Jantung Chen Yuan berdebar kencang. Rasanya ada yang salah. Haruskah Wang Mengmeng ingin menyatakan cintanya padanya? Lagi pula, daya tariknya sangat tinggi. Pengakuan cinta benar-benar mungkin. Tapi, bagaimana kita bisa begitu memberontak? Kakak, kau tidak boleh bingung. Mengmeng, kakak sebenarnya mengerti. Aku tahu segalanya. Lagi pula, aku bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin aku tidak mengerti hal semacam ini? Tapi tahukah kau? Aku selalu menganggapmu sebagai adikku sendiri, jadi kau tidak perlu mengatakan apapun. Sekarang, aku tidak ingin kau mengucapkan kata-kata ini, dan memengaruhi hubungan antara kakak dan adik kita, mengerti? Chen Yuan menatap mata Wang Mengmeng dan menyela tepat waktu. Dia merasa apa yang diungkapkannya sangat jelas. Mustahil baginya untuk melanggar kode etik. Menjadi manusia harus memiliki prinsip dan batasan tertentu. Wang Mengmeng terkejut sejenak. 10 detik kemudian, dia baru bereaksi. Dia melihat air mata emosi tiba-tiba meluap dari matanya yang cerah. Tampaknya ada sedikit kegembiraan dalam air mata ini. Ternyata kakak sudah tahu. Benar, bagaimana mungkin seorang pria sepintar dan sebijak kakakku tidak memahami pengalaman hidupnya sendiri. Ternyata kekhawatiranku tidak perlu. Kakakku sudah tahu bahwa aku bukan adiknya sendiri, tetapi dia tetap menganggapku sebagai adiknya sendiri. Saudari tersayang. Bukankah ini berarti, kakakku menyukaiku sepenuh hati, dan karena itu, dia rela menjagaku di sisinya selamanya, dan dia memperlakukanku secara unik, tidak ada orang lain yang memperlakukanku seperti ini, bahkan, Luolo pun tidak. Oh, aku bodoh sekali, kenapa otakku sebodoh ini? Sebenarnya, aku seharusnya sudah menduganya sejak lama. Adikku sudah menemukan identitas aslinya saat kuliah. Orang tua kandungnya pasti sangat kaya, dan mereka pasti keluarga yang benar-benar kaya. Itulah mengapa adikku menjadi sangat kaya. Sesederhana itu. Aku bahkan belum menemukan hubungan logisnya. Bodohnya aku. Karena kakak Chen Yuan tahu identitasnya dan tahu bahwa kita tidak memiliki hubungan darah, mengapa kita harus khawatir? Wang Mengmeng menepuk dahinya dengan keras. Ternyata masalah yang selama ini ia khawatirkan bukanlah masalah. Kakak Chen Yuan menyukainya, dan ia juga menyukai kakak Chen Yuan. Jangan khawatir, cintailah dengan berani dan semuanya akan berakhir. Wang Mengmeng. Tingkat kesukaan +1. Tingkat kesukaan saat ini, 95 poin. Ding. Target penjilat anjing Wang Mengmeng terdeteksi, dan tingkat kesukaan tuan rumah berhasil menembus 95 poin. Selamat kepada tuan rumah atas serangan balik yang berhasil. Ding. Wang Mengmeng menghabiskan total 35,36 miliar yuan untuk emas penjilat anjing, dan memberi hadiah kepada tuan rumah sebesar 3,536 miliar yuan. Ding. Wang Mengmeng berhasil berubah menjadi anjing penjilat tuan rumah, hadiah 35 poin peningkatan. Ding. Selamat kepada tuan rumah atas perolehan keterampilan, kemahiran menyanyi tingkat master, tuan rumah sudah memiliki keterampilan ini, keterampilan akan otomatis ditingkatkan dan ditambahkan. Nama, Chen Yuan. Usia, 22 tahun. Tinggi, 183 cm. Berat, 75 kg. Kekuatan, 59. Konstitusi, 45. Semangat, 80. Kelincahan, 55. Nilai rata-rata orang dewasa normal 10. Status. Sangat kuat. Poin penguatan tersisa, 140 poin. Keterampilan. Kedokteran, dokter ajaib level 100 bola basket LV80 piano LV70 memasak LV20 akting LV20 tari LV50 bertarung LV20 menggambar LV5 menyanyi level jiwa go profesional 9 dan bahasa Inggris level penuh bahasa Rusia LV5 bahasa Prancis LV5 bahasa Korea LV5 penyamaran LV5 manajemen perusahaan LV5 kemahiran kode Morse LV35 kemahiran peretasan LV5 kemahiran seni T LV5 kemahiran alkohol merah LV5 kemahiran perdagangan saham LV5, desain fashion LV10, desain perangkat lunak LV10, kemahiran matematika LV. Chen Yuan tercengang. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tiba-tiba menyerang balik Wang Mengmeng. Bukankah penjelasanku sudah cukup jelas? Aku menolaknya dengan sangat jelas, kenapa kamu masih bisa meningkatkan popularitasmu? Bagaimana bisa sirkuit otakmu begitu aneh? Ada apa denganmu, sistem ini? Apakah mungkin ada cinta antar kerabat? Sialan. Tepat ketika Chen Yuan mempertanyakan sistem tersebut, sistem itu tetap diam. Boom!
Aku melihat wajah kecil Wang Mengmeng mendekat, dan mencium pipi Chen Yuan dengan penuh gairah. Kemudian, sambil menutupi pipinya yang merah, dia berlari ke kamarnya dengan malu-malu. Chen Yuan berantakan seperti diterpa angin gelombang. Bab 444. Mungkin, kedekatan mewakili lebih dari sekadar cinta. Itu tidak selalu berarti ketertarikan timbal balik antara pria dan wanita. Keluarga dan kerabat juga bisa memiliki niat baik yang tinggi, dan mereka juga bisa digunakan sebagai umpan untuk membalas, pasti seperti itu. Mengmeng memang tidak terlalu bijaksana. Lagi pula, dia masih anak-anak. Dia hanya boneka. Jika boneka mencium kakaknya, seharusnya tidak apa-apa, kan? Chen Yuan menyentuh pipinya yang dicium paksa. Aku menjelaskan dalam hati dengan paksa. Itu juga menarik kembali batas moral Wang Mengmeng. Meskipun dia tahu agak mengada-ada untuk menjelaskannya seperti ini. Apakah gadis Wang Mengmeng ini tahu apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Keesokan paginya, Chen Yuan dan Wang Mengmeng naik taksi ke bandara bersama. Mengapa tidak mengemudi sendiri? Setelah mengemudi, siapa yang akan mengantar pulang? Tidak senyaman taksi. Chen Yuan berpikir, haruskah dia menyewa beberapa pengawal dan sopir sekarang? Tuan Tang Tang merokok, ketika dia pergi keluar untuk menjalankan tugas, dia bahkan tidak punya sopir, yang terlalu merepotkan. Ada juga bagian dalam villa, dan saya akan meminta beberapa pengasuh untuk membersihkannya di masa depan. Villa itu terlalu besar. Wang Mengmeng dulu membersihkan rumah sendiri. Sekarang Wang Mengmeng sedang sekolah, Chen Yuan terlalu malas untuk membersihkannya. Dia harus menyewa beberapa pembantu rumah tangga. Setelah kembali dari ibu kota sihir kali ini, kirimkan pengumuman perekrutan. Setelah beberapa saat, Wang Mengmeng turun dari lantai atas. Saat dia melihat Chen Yuan, dia terdiam sejenak. Kakak, bagaimana kau bisa jadi seperti ini? Wang Mengmeng benar-benar terkejut. Mengapa penampilan Chen Yuan berubah drastis saat bangun pagi? Tepat sebelum tidur tadi malam, Chen Yuan masih memiliki rambut panjang terurai, tetapi pagi ini, dia telah memotong rambutnya menjadi pendek. Dulu ia tampak cantik, tampan, dan berkulit cerah, tetapi sekarang kulitnya tampak jauh lebih gelap dan kasar, bahkan bentuk wajahnya pun sedikit berubah, dari seorang pemuda tampan menjadi pria kasar yang tegas dan penuh pengalaman hidup. Nilai wajahnya telah menurun drastis. Perubahan terbesar adalah perubahan temperamen. Gaya berpakaiannya telah berubah total. Chen Yuan dulu suka mengenakan pakaian kasual. Ia santai dan kasual, serta selalu mengikuti tren mode, membuatnya terlihat sangat muda, dengan sedikit pesona pria modern. Sekarang berdandanlah dan tampak seperti pria parubaya berusia 40-an atau lebih. Terlihat agak kuno. Jika Wang Mengmeng tidak bersama Chen Yuan siang dan malam, dia bahkan akan ragu apakah pria di depannya adalah Chen Yuan. Bagaimana kalau, pakaian kakakmu dan aku sudah cukup bagus, tidak akan ada yang mengenaliku saat aku keluar seperti ini. Chen Yuan tersenyum tipis. Hari ini, karena dia harus pergi ke bandara dan harus memeriksa kartu identitasnya, dia tidak banyak berubah. Teknik penyamaran hanya bekerja 1/10 dari efeknya. Jika tidak, dia bisa begitu santai sehingga Wang Mengmeng bahkan tidak mengenalnya. Tapi itu tidak perlu. Anda hanya perlu melakukan beberapa penyesuaian pada pakaian, temperamen, gaya rambut, dan kondisi kulit Anda, dan pada dasarnya tidak ada yang akan mengenalinya. Bahkan jika seseorang berpikir bahwa dia agak mirip dengan Chen Yuan, mereka mungkin tidak akan mengenalinya. Kakak, kau sudah terlalu banyak berubah. Tadi aku hampir tidak mengenalimu. Apakah kau menyekolahkanku, dan kau takut dikenali, sehingga akan memengaruhi kehidupan sekolahku di masa depan, sampai-sampai kau berubah menjadi seperti ini, seperti apa penampilannya? Mata Wang Mengmeng berkaca-kaca. Chen Yuan sudah membayar terlalu mahal untuknya, bahkan memotong rambutnya untuknya. Kau tahu, kakak Chen Yuan belum pernah memotong rambutnya pendek sebelumnya. Aku ingat waktu kecil, kakak Chen Yuan bilang dia paling benci potongan rambut pendek, karena butuh setidaknya 2 bulan untuk rambut tumbuh kembali. Tapi sekarang, namun, rambut pendek kakak juga sangat tampan, dan dia lebih maskulin. Mereka memesan taksi. Chen Yuan dan Wang Mengmeng pergi ke Bandara Tianhe. Mereka naik pesawat pukul 9 dan membeli tiket kelas 1, dan sekarang sudah hampir pukul 8. Waktunya agak mepet. Agak merepotkan untuk mengejar pesawat atau semacamnya. Setelah bandara pribadinya dibangun, dia bisa terbang kapanpun dia mau di masa depan. Atau seperti ini, membangun 100, 1000, 10.000, 100.000 bandara di seluruh negeri, atau bahkan di seluruh dunia, atau cukup membuka maskapai penerbangan sendiri, terbang keliling dunia, terbang kapanpun dia mau. Setiap bandara memiliki setidaknya satu atau beberapa pesawat khusus dipesan untuknya. Tidak masalah apakah Anda menghasilkan uang atau tidak. Saudara demi kenyamanan. Tentu saja, ini hanya sebuah ide, dan masih agak sulit untuk mewujudkannya. Di dalam mobil,
Chen Yuan membuka grup obrolan Kaisar. Tuan Yan, yang sudah lama tidak mengirim pesan, tiba-tiba mengirim pesan. Apakah ada di antara kalian yang menjual pesawat? Saya ingin membeli beberapa untuk bersenang-senang. Sial. Asapnya selalu mengepul, bos, minum teh dulu. Tuan Yan, saya melihat berita Anda hari ini. Saya tidak menyangka Anda memiliki kekayaan lebih dari miliar di usia semuda ini. Anda seharusnya menjadi miliarder termuda di Tiongkok. Karena Yan selalu ada di grup ini, ketika saya sering membual, saya merasa status sosial saya telah meningkat. Kriteria masuk untuk grup kita semakin ketat. Dulu, selama Anda seorang kaisar, Anda bisa bergabung. Anda hanya perlu membuka akun kaisar, dan Anda hanya perlu mengisi ulang 10.000 plus. Sekarang Anda tidak perlu menghabiskan jutaan di platform siaran langsung utama, atau jika Anda memiliki kekayaan lebih dari juta yuan, Anda tidak akan diizinkan masuk ke grup sama sekali. Pak Yan, boleh saya tanya apakah Anda membutuhkan helikopter atau pesawat penumpang? Apakah yang besar atau yang kecil? Saya punya saluran tertentu untuk hal ini, dan kita bisa mengobrol secara pribadi. Sekelompok teman bernama Ji Huang mengirim pesan kepada Keong Chen Yuan. Oke, mari kita bicara secara pribadi. Chen Yuan membalas pesan tersebut. Sesaat kemudian, suasana di grup menjadi heboh. Tobaco memang keren, saya iri pada mereka yang bisa membeli jet pribadi. Tiba-tiba saya merasa Bugatti yang saya kendarai agak ketinggalan zaman. Sebenarnya, membeli jet pribadi itu tidak mahal. Tahukah kamu kemana uang sebenarnya dihabiskan? Pertama adalah perawatan pesawat, dan kamu harus terus mengeluarkan uang. Kedua adalah kamu harus mempekerjakan awak kabin, kapten, dan kopilot, pramugari. Gaji yang kamu bayarkan kepada orang-orang ini mungkin lebih tinggi daripada gaji di maskapai penerbangan. Yang kamu pedulikan saat membeli jet pribadi adalah awak kabin dan layanan istimewa. Pramugari harus yang tercantik, dan kapten harus seorang ahli. Gaji bulanan seorang kapten saja sudah ratusan ribu, dan setelah dihitung, pengeluaran bulanannya lebih dari 1 juta, yang bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh orang kaya biasa. Tentu saja, dengan kekayaan bersih Tuan Yan, membeli jet pribadi seperti membeli mainan. Tepat ketika kelompok teman-teman itu sedang berdiskusi, Chen Yuan telah melewati aplikasi pertemanan Kaisar Mesin. Halo Tuan Yan, saya Raja Pesawat Terbang. Kami tidak hanya dapat menyediakan pembelian jet pribadi untuk Anda, tetapi juga menyediakan awak pesawat profesional. Semua ini adalah layanan tambahan dari pembelian jet pribadi. Setiap helikopter atau pesawat penumpang, akan ada awak pesawat yang sesuai, tapi kamu harus membayar gaji kru sendiri. Oke, tidak masalah. Oke, asapnya selalu tebal, saya punya tautan di sini, Anda bisa klik untuk melihatnya. Detik berikutnya, Kaisar Mesin mengirimkan tautan. Bab 445. Chen Yuan mengklik tautan untuk melihat-lihat. Ini adalah halaman web yang sangat istimewa. Ada berbagai macam pesawat penumpang, helikopter, termasuk kapal pesiar mewah dan barang mewah besar lainnya. Harganya berkisar dari jutaan, puluhan juta, hingga ratusan juta. Mari kita bahas helikopter terlebih dahulu. Dari beberapa juta, hingga puluhan juta, ratusan juta, termasuk helikopter tempur lapis baja, semuanya dijual. Namun, untuk membeli helikopter bersenjata, Anda perlu mengajukan permohonan ke departemen terkait, dan jika Anda membelinya secara pribadi, Anda hanya dapat melengkapinya dengan pelindung lapis baja dan senjata senapan mesin paling banyak, dan Anda tidak diizinkan untuk menjualnya. Mari kita bicara tentang pesawat penumpang mewah. Pesawat penumpang pribadi kecil harganya minimal puluhan juta, yang lebih mahal harganya ratusan juta, dan yang lebih mahal lagi harganya lebih dari 1 miliar. Harga yang berbeda sesuai dengan tingkat kemewahan yang berbeda. Berbagai tingkat jet pribadi mewah memiliki layanan yang berbeda. Jet pribadi termahal, selain interior pesawat yang sangat mewah dan luas, bahkan pramugari yang disediakan pun adalah wanita-wanita cantik kelas atas. Anda juga dapat menyaring awak penerbangan di halaman web. Setiap pramugari memiliki identitas dan informasi latar belakang yang detail, serta video singkat, foto tanpa riasan, dan upah yang perlu mereka bayarkan untuk merekrut mereka. Gaji bulanan mereka berkisar dari, hingga. Pada dasarnya tidak ada pramugari jelek yang bisa muncul di internet. Karena ini untuk pemilik pesawat pribadi, tentu saja tidak ada orang yang curang, atau yang mencari keuntungan di tempat yang bermasalah. Harus dipilih dengan cermat. Jadi upah mereka sangat tinggi, dan mereka semua terlatih secara profesional. Chen Yuan sangat santai saat berbelanja. Pertama-tama, 5 helikopter akan dipilih terlebih dahulu, dan harus anti peluru dan berlapis baja. Yang paling mahal, harga helikopter seperti itu mencapai juta, dan akan ada 2 pilot dalam satu helikopter. Chen Yuan sepertinya memesan makanan dari Meituan. Mari kita mulai dengan 5, senilai 1 miliar. Kemudian,
dia memilih jet pribadi mewah teratas dengan harga 12 miliar. Pramugari memilih 8 yang paling mahal. Setiap pramugara mendapat gaji 1,7 yuan, dan tinggi badannya lebih dari 1,7 meter 22 dan kurang dari 8,5 meter. Ia bertubuh langsing, proporsional, berusia antara dan tahun, dan terlihat lebih dari poin. Dan karakternya lembut dan sabar, dan senyumnya manis dan ramah. Yang paling mengejutkan adalah ada pramugari di sini yang dulunya seorang model dan terpilih sebagai Miss Asia. Nima ini. Apakah dia pramugari atau kontestan kontes kecantikan? Chen Yuan juga mabuk. Adapun gaji kapten, 20 per bulan, dan 15 per bulan untuk kopilot. Konfigurasi ini hampir cukup. Setelah itu, Chen Yuan melompat ke halaman kapal pesiar. Ada kapal pesiar mewah kelas dunia senilai hingga 70 miliar. Lebih mewah daripada Titanic di film. Kapal ini memiliki lebih dari 2.000 kamar dan bobot kapal lebih dari 10.000 ton. Kapal pesiar ini memiliki lift, dinding panjat tebing, simulator terjun payung, kolam renang, solarium, spa, pusat kebugaran, restoran kelas atas, bar, teater, kasino. Selain itu, ada 16 D di kapal pesiar. Beberapa D dapat digunakan untuk berselancar, sementara yang lain dapat digunakan untuk berlabuh helikopter pribadi. Fasilitas dan peralatan tersedia dengan mudah, dan layanan kelas 1 disediakan. Kapal pesiar ini memiliki lebih dari 300 personel layanan saja. Apakah ini lebih dari sekadar kemewahan? Bahkan jika kapal pesiar ini mengadakan pesta wisata laut mewah untuk 5.000 orang, saya rasa tidak akan ada masalah. Hanya saja pemilik asli kapal pesiar ini tampaknya memiliki kendala keuangan yang ketat, jadi dia ingin menjual kapal pesiar tersebut. Tetapi kapal pesiar super mewah ini tampaknya tidak mudah dijual. Sudah lebih dari sebulan ini masih diiklankan secara online. Alasan utamanya adalah harganya terlalu mahal dan tidak banyak orang yang mampu membelinya. Meskipun kapal pesiar juga dapat dioperasikan untuk menghasilkan uang, berapa tahun Anda harus beroperasi untuk mengembalikan jumlah besar 70 miliar? Ini adalah pertanyaan yang layak dipelajari. Sudah dibeli. Chen Yuan mengklik untuk memesan. Sekarang setelah mobil dan pesawat mewah dibeli, kapal pesiar tentu saja menjadi sangat penting. Laut, darat, dan udara, 3 alat transportasi, selalu berguna. Saat melakukan pemesanan di situs web ini, Anda tidak perlu membayar jumlah penuh, Anda hanya perlu membayar deposit untuk mengkonfirmasi niat pembelian Anda. Kemudian anggota staf akan menghubungi Anda. Atau pemilik kapal pesiar akan berdiskusi dengan Anda secara detail. Ini bukan seperti membeli kubis. Tidak mungkin untuk langsung membayar setelah melakukan pemesanan online. Karena jumlah pembayarannya terlalu besar, perlu ditangani dengan hati-hati seperti membeli rumah. Harus melalui serangkaian proses yang kompleks seperti inspeksi rumah, pemeriksaan, transfer, dan sebagainya. Setelah mencentang barang yang ingin dibeli, Chen Yuan mengklik konfirmasi untuk mengirimkan. Tuan Yan, apakah Anda juga tertarik dengan kapal pesiar mewah senilai 70 miliar itu? Tanya Raja Mesin dengan antusias. Baik Raja Mesin maupun Raja Mobil, pada dasarnya mereka adalah perantara. Mereka tidak memproduksi mobil mewah, pesawat terbang, atau kapal pesiar. Mereka hanya memanfaatkan jaringan luas mereka untuk berbaur dengan berbagai kalangan kelas atas, dan kemudian menyediakan barang-barang mewah yang sulit dibeli di pasar biasa kepada orang-orang kaya lainnya. Kemudian mereka mengenakan komisi tertentu kepada Anda. Semakin besar omsetnya, semakin besar komisi yang mereka kenakan. Memang ada kebutuhan akan orang-orang seperti itu di pasar, yang dapat menghemat banyak masalah Anda. Anda hanya perlu mengeluarkan uang. Mereka akan menyediakan layanan satu atap untuk Anda. Ya, saya memang lebih tertarik, jawab Chen Yuan. Baiklah, Tuan Yan yang terhormat, saya akan segera menghubungi pemilik asli kapal pesiar itu. Dan jet pribadi yang Anda beli, saya akan membuat konfigurasi profesional untuk Anda sesuai pilihan Anda, beri saya waktu 3 hari. Jawab Kaisar Mesin. Tidak apa-apa, saya tidak terburu-buru, saya akan pergi ke ibu kota sihir dalam 2 hari ke depan. Jadi Tuan Yan akan datang ke Shanghai. Kalau begitu Anda bisa datang ke pangkalan penerbangan kami untuk melihat konfigurasi jet pribadi yang telah Anda periksa. Saya sedang di Shanghai. Kebetulan sekali, baiklah, saya akan mengantar adik saya ke sekolah dulu, dan saya akan menemui Anda setelah saya menyelesaikan semua ini. Baik, Tuan Asap yang terhormat, sama-sama. Sambil mengobrol seperti itu, Chen Yuan dan Wang Mengmeng naik pesawat menuju Shanghai. Karena Wang Mengmeng berada di sisinya, Chen Yuan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu pramugari kelas 1. Terlebih lagi, tidak ada pramugari yang tampaknya sebanding dengan Wang Mengmeng dalam hal penampilan dan sosok. Chen Yuan kurang tertarik. Tentu saja, pikirannya lebih tertuju pada bagian luar pesawat. Chen Yuan terbang untuk pertama kalinya. Tak pelak lagi, ia sedikit gugup dan penasaran.
Siapa sangka Pak Tangtang, si perokok, belum pernah naik pesawat sebelumnya. Merasa seperti orang udik, ia terus melihat keluar jendela. Saudara, kita sedang terbang, kita benar-benar terbang. Lihat awan di luar, putih sekali. Di Seoul masih hujan hari ini, dan langit tertutup awan gelap. Ternyata, hanya dengan terbang ke ketinggian meter, awan gelap itu akan menghilang. Mataharinya sangat menyilaukan, lautan awan putih benar-benar spektakuler. Kata Wang Mengmeng dengan ekspresi terkejut. Untuk pertama kalinya, ia menemukan bahwa di atas ketinggian meter, ada dunia lautan awan seperti itu. Bab 446. Seruan Wang Mengmeng tidak menarik ejekan siapapun. Semua orang tersenyum ramah. Anda bahkan mungkin berpikir gadis kecil ini lucu. Jika jelek, Anda adalah orang desa, tetapi Wang Mengmeng cantik, jadi penampilannya yang pura-pura tidak tahu apa-apa menjadi polos. Sebaliknya, Chen Yuanlah yang menjadi sasaran. Dia benar-benar seperti orang desa. Pertama-tama, pakaiannya sangat kotor. Sudah tahun 2021, mengapa orang masih mengenakan pakaian kumuh seperti itu? Dia masih memiliki potongan rambut cepak, sangat pendek, hampir menyentuh kulit kepalanya, seolah-olah dia baru saja keluar dari penjara. Tidak terlihat seperti orang baik. Kulitnya juga sangat gelap. Seperti kata pepatah, satu uban menutupi tiga keburukan, satu uban menghancurkan segalanya. Tidak semua orang adalah kepala sekolah Gu, yang bisa mengendalikan kulit gelap. Jika hanya itu masalahnya, ya sudah. Berapa banyak bintik hitam yang dimiliki pria ini di wajahnya. Awalnya, kontur wajahnya terlihat cukup bagus. Agak mirip dengan dewa pria nasional Yan Zong. Tapi dengan bercak hitam, itu benar-benar tidak bisa dibaca. Aku tidak tahu mengapa ada gadis kecil yang begitu cantik di samping pria yang begitu jelek dan buruk rupa. Gadis kecil ini memiliki kulit sedingin es, sosok yang lembut, dan wajah yang penuh aura, seperti peri kecil yang keluar dari lukisan. Tapi mengapa selalu ada pria jelek di sekitar peri? Sungguh membingungkan. Sebenarnya, penyamaran Chen Yuan tidak terlalu jelek. Ia memiliki dasar yang bagus, dan sejelek apapun ia tidak akan terlihat jelek. Tapi di sampingnya ada Wang Mengmeng, seorang wanita cantik kelas atas dengan nilai wajah 95 poin. Perbandingan seperti itu, perbedaannya sangat mencolok. Penerbangan ini mendarat di Bandara Shanghai Hongqiao dengan sangat lancar. Tidak ada kecelakaan sama sekali. Di hati Chen Yuan, perasaan kehilangan yang tak dapat dijelaskan muncul secara tiba-tiba. Bukankah itu berarti bahwa ketika protagonis naik pesawat, ia pasti akan menghadapi adegan berpura-pura agresif, atau gangster yang membajak pesawat, yang menyebabkan bahaya besar. Pada akhirnya, di saat krisis, sang protagonis membalikkan keadaan dan menjadi pahlawan rakyat. Mengapa saya tidak menemukan satupun kejadian seperti itu? Dalam kehidupan nyata, kemungkinan bertemu perampok yang membajak pesawat tidak berbeda dengan memenangkan lotre. Hanya novel dan film yang akan selalu menampilkan teroris setiap kali mereka naik pesawat. Tentu saja, jika Chen Yuan mengungkapkan identitasnya sebagai miliarder, beberapa perampok mungkin benar-benar tertarik padanya. Keluar dari Bandara Hongqiao, saya naik taksi dan langsung menuju Universitas Fudan, ibu kota. Tahun ajaran baru telah dimulai lagi. Sekelompok siswa kian-kian yang telah berhasil melewati ujian masuk perguruan tinggi, akhirnya berhasil lolos dari pengepungan, dan diterima di universitas-universitas unggulan, datang ke sekolah untuk melapor. Universitas Metropolitan Shanghai, didirikan pada tahun 1905, adalah universitas unggulan nasional yang terkenal di dunia, yang termasuk dalam kelas agenda nasional, proyek 985, dan berada di peringkat 10 besar di negara ini, hanya kalah dari Universitas Tsinghua dan Universitas Yanqing. Jika Anda ingin diterima di sekolah seperti itu, Anda harus menjadi beberapa siswa terbaik di seluruh angkatan. Di sekolah menengah unggulan, mungkin hanya ada beberapa orang setiap tahun yang dapat diterima di universitas seperti itu. Ada sedikit lebih banyak mahasiswa baru di Universitas Metropolitan Shanghai tahun ini. Setidaknya jauh lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan banyak orang tua masih mengendarai mobil mewah, seperti Bentley, Rolls-Royce, McLaren, Dell, bisa dilihat di mana-mana gelombang. Kantor pendaftaran mahasiswa baru. Seorang senior berkulit putih berkacamata mengerutkan kening. Generasi kedua kaya lagi. Berapa banyak generasi kedua kaya saat ini? Apakah nilai ujian masuk perguruan tinggi mereka benar-benar memenuhi standar sekolah kita? Tidak mungkin, jika ayahmu bersedia menyumbangkan juta yuan ke sekolah, seburuk apapun nilai ujianmu, sekolah tetap akan menerimanya. Bahkan bisa membuka perguruan tinggi untuk mereka. Uang memang luar biasa. Hei! Dalam 2 tahun terakhir, semakin banyak mahasiswa generasi kedua kaya yang kuliah di Tiongkok. Beberapa tahun terakhir, putra atau putri orang kaya ini semuanya dikirim ke luar negeri untuk belajar, dan kemudian berbaur dengan universitas-universitas ternama.
Ijazah universitas ternama memang terdengar lebih bagus, tetapi kenyataannya, belum tentu universitas yang bagus di luar negeri. Bagaimanapun, mahasiswa universitas ternama memang luar biasa. Tapi sekarang berbeda. Seiring dengan meningkatnya kekuatan nasional Tiongkok dan pesatnya pertumbuhan ekonomi, kesadaran semua orang pun semakin meningkat. Lingkaran mahasiswa universitas ternama yang belajar di luar negeri tidak lagi kacau, dan universitas-universitas tersebut belum tentu lebih baik daripada universitas-universitas unggulan di dalam negeri. Universitas-universitas ternama tidak sepopuler dulu. Ditambah dengan dampak pandemi tahun lalu, hal itu menyebabkan kekacauan di luar negeri, dan universitas ternama di Tiongkok masih menjadi pilihan teraman. Jadi tahun ini, banyak putra dan putri dari keluarga kaya raya tidak pergi ke luar negeri untuk belajar, dan pada dasarnya mendaftar ke universitas dalam negeri. Putri-putri muda dan tua ini, mereka jelas tidak ingin bersekolah di sekolah yang lebih buruk. Tidak masalah jika membayar sedikit lebih mahal, jadi Universitas Magic City tahun ini benar-benar penuh dengan generasi kedua orang kaya. Dan mereka bukan generasi kedua orang kaya biasa, yang baru saja masuk memiliki aset miliaran di keluarganya. Kudengar Biro Pendidikan juga terlibat. Kedua senior dan kakak beradik itu banyak bercerita. Sepertinya ada ketidakseimbangan di hatiku. Mereka tidak menyadari betapa kerasnya mereka bekerja untuk masuk ke universitas-universitas ternama, tetapi akhirnya, selama ujian masuk perguruan tinggi, mereka mampu mengalahkan semua teman sekelas di sekitar mereka, dan dengan hasil yang mengesankan, mereka diterima di Universitas Shanghai. Tapi sekarang, anak-anak ini dengan nilai yang jelas-jelas buruk bisa bersekolah di sekolah yang sama dengan mereka. Aku merasa masyarakat agak tidak adil. Yang lebih tidak adil lagi adalah, mungkin setelah lulus, anak-anak ini akan menjadi bos grup satu persatu, atau mereka akan menjadi manajer umum, direktur, dan mengelola proyek setelah lulus. Bahkan jika mereka lulus dari universitas-universitas ternama, mereka mungkin harus bekerja untuk generasi kedua yang kaya ini. Lagi pula, ayah orang lain hebat, dan mereka mungkin telah berjuang 20-30 tahun lebih awal daripada ayahmu. Jadi kamu harus menghabiskan 20 atau 30 tahun untuk mengejar ketinggalan. Mungkin tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Inilah kenyataan. Kerja keras sendiri jauh kurang penting daripada kerja keras ayahmu. Jika ayahmu seandainya kau mayun, kau akan menghemat ratusan tahun perjuangan. Meng, berapa poin yang kau dapatkan dalam ujian masuk perguruan tinggi? Tanya Chen Yuan dengan santai. Kakak, saat aku mengikuti ujian tahun ini, aku membuat kesalahan di satu ujian, jadi aku hanya mendapat 685 poin, kata Wang Mengmeng sambil menundukkan kepala. Puff. Ketika Chen Yuan mendengar ini, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Kau mendapat 680 poin dan 5 poin disebut kesalahan. Aku mendapat lebih dari 500 poin dalam ujian sebelumnya, apakah aku terbelakang mental? Sungguh mengejutkan. Mengmeng, apakah kau membawa surat penerimaanmu? Aku membawanya, kakak. Sambil berbicara, Wang Mengmeng mengeluarkan surat penerimaannya dari tas sekolahnya. Karena Chen Yuan berada di sisinya, tidak ada yang mendekati Wang Mengmeng untuk memulai percakapan. Namun, ia dapat dengan jelas merasakan bahwa ada banyak anak laki-laki di dekatnya yang memperhatikan Wang Mengmeng. Di antara mereka ada seorang anak laki-laki kaya generasi kedua yang turun dari Rolls-Royce. Ketika ia melihat Wang Mengmeng barusan, ada sedikit rasa terkejut di wajahnya. Meskipun ada cukup banyak gadis cantik di kantor pendaftaran mahasiswa baru, termasuk beberapa putri orang kaya yang mengenakan merek-merek terkenal dan modis, temperamen dan penampilan Wang Mengmeng tetap menjadi fokus utama kerumunan. Bab 447. Di langit, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Semua orang serentak menoleh. Ternyata itu sebuah helikopter. Tak lama kemudian, helikopter itu mulai mendarat perlahan, dan setelah beberapa saat, berhenti di lapangan sekolah. Pintu helikopter terbuka. Seorang pemuda mengenakan kemeja putih, celana hitam, dan membawa tas sekolah di punggungnya perlahan turun dari helikopter. Ia mengenakan kacamata hitam. Senyum tipis tersungging di sudut mulutnya. Setiap gerakannya penuh dengan sikap bebas, santai, dan tanpa malu-malu. Terlebih lagi, ia diikuti oleh dua pengawal berpakaian hitam. Wow! Tampan sekali, bukankah ini terlalu tampan? Astaga, aku pernah melihat orang datang ke sekolah dengan mobil mewah, tapi belum pernah dengan helikopter. Apakah uang begitu hebat? Bukankah orang ini terlalu sombong? Apa pendapatnya tentang sekolah ini? Apakah ini Qin Wufeng? Benar-benar Qin Wufeng, seru seorang gadis. Siapa Qin Wufeng? Apakah dia terkenal? Tanya seorang anak laki-laki tanpa tahu mengapa. Kau bahkan tidak kenal Qin Wufeng. Tuan muda keempat kota iblis, kau tidak mengenalnya. Begitu kata-kata ini keluar, hampir semua orang tersentak. Jika berbicara tentang Tuan muda keempat Shanghai, itu identik dengan teror.
Mungkin hal yang paling mengesankan bagi semua orang adalah kepala sekolah Wang yang berada di peringkat keempat. Dan di depan kepala sekolah Wang, ada 3 tokoh muda dan tua teratas, yang semuanya memiliki identitas yang sangat misterius. Li Shao, dari kota sihir, juga salah satunya, dan berada di peringkat kedua. Qin Wufeng berada di peringkat ketiga, dan dia dikenal sebagai Tuan Muda Kota Sihir. Dia juga yang termuda di antara 4 Tuan Muda teratas Kota Sihir. Kudengar dia menjadi terkenal pada usia 10 tahun. Astaga! Dia adalah salah satu tokoh terkenal di kota ini. Begitu, dia adalah pria tercantik nomor 1 di Universitas Shanghai, adik laki-laki Qin Wushuang, Qin Wufeng. Mungkinkah dia putra tunggal dari ibu kota iblis? Sial, ibu kota iblis, apakah itu ibu kota iblis yang legendaris? Apa itu DL Capital? Apa kalian belum pernah mendengarnya? Beberapa gadis kaya dengan pakaian mewah berseru berulang kali. Wajah mereka sudah menunjukkan ekspresi terobsesi. Tapi orang lain malah semakin bingung. Sekelompok pria bodoh yang bahkan tidak tahu tentang DL Capital. Apakah Anda tahu tentang World Financial Building? Apakah Anda tahu tentang Oriental International Tower? Apakah Anda tahu tentang Window of the World? Apakah Anda tahu tentang Suning? Semua ini memiliki bayang-bayang DL Capital. Anda bilang DL Capital itu luar biasa. Setahu saya, keluarga Qin adalah keluarga yang benar-benar kaya di kota ini. Kakek buyut Qin Wufeng adalah ketua kamar dagang di kota ini selama perang anti-Jepang. Keluarga Qin memiliki sejarah lebih dari 200 tahun. Ada juga suntikan modal dari keluarga Qin. Di distrik Baru Pudong, ibu kota yang gemerlap, terdapat setidaknya 1000 bangunan milik keluarga Qin, termasuk World Financial Center dan Gedung Pencakar Langit Oriental International. Mereka memegang sepertiga saham, dan DL Capital dikatakan berada di Afrika, serta memiliki 5 tambang emas, 3 ladang minyak, dan 12 tambang besi, itu baru sebagian kecilnya. Bukankah ini luar biasa? Pantas saja kamu datang ke sekolah naik pesawat. Ternyata memang ada tambang di kampung halaman. Sekelompok siswa yang sedang makan melon gemetar ketakutan. Baru saja, seorang generasi kedua yang kaya raya dengan kekayaan miliaran dolar sudah luar biasa. Generasi kedua kaya yang memiliki kekayaan puluhan miliar sangat langka di seluruh negeri, meskipun ada banyak orang kaya di Shanghai. Dan pria di depannya ini sebenarnya adalah pewaris seorang miliarder. Keluarga Qin sekaya itu. Mengapa tidak ada di daftar orang terkaya Forbes? Tanya seseorang dengan bingung. Apakah menurutmu semua orang kaya bersedia masuk daftar orang terkaya Forbes? Betapa naifnya. Aset beberapa orang kaya bahkan tidak bisa dihitung sama sekali, karena perusahaan mereka tidak terdaftar di bursa saham, sehingga sulit untuk diselidiki. Dan pernahkah kamu perhatikan bahwa baik itu Forbes China atau Forbes World Rich List, banyak orang terkaya dalam daftar tersebut terkait dengan internet, dan mereka tergabung dalam perusahaan yang baru muncul dalam 10 tahun terakhir. Apakah perusahaan-perusahaan ini benar-benar melampaui akumulasi kekayaan perusahaan lain selama ratusan tahun hanya dalam beberapa belas tahun? Perusahaan-perusahaan ini dapat berkembang pesat, apakah menurutmu tidak ada modal di baliknya? Jadi siapakah para taipan modal ini? Jelas, DL Capital adalah salah satunya. Secara umum, jauh lebih mudah bagi orang kaya untuk menghasilkan uang daripada bagi orang miskin. Bola salju modal semakin besar. Faktanya, banyak keluarga kaya secara bertahap menghilang dari pandangan publik. Mereka telah berubah dari terang menjadi gelap, mengendalikan lebih banyak aset. Izinkan saya membuat analogi, tahukah kamu bisnis apa yang dijalankan keluarga Tuan Yan? Saya tidak tahu. Ini belum berakhir. Anda tidak tahu bisnis apa yang dijalankan keluarga Tuan Yan, tetapi beliau dengan santai mengeluarkan dana besar sebesar 2.000 miliar untuk membangun proyek kota film dan televisi serta pasar siaran langsung video pendek. Tuan Yan, apakah kamu pernah masuk Forbes? Tanya seorang anak orang kaya dari generasi kedua dengan nada meremehkan. Jadi begitu. Aku tidak menyangka ada begitu banyak keluarga kaya tersembunyi di Tiongkok. Semua orang tiba-tiba menyadari. Rasanya seperti aku berhubungan dengan dunia yang berbeda. Baik Tuan Yan maupun Qin Wufeng, mereka semua adalah keluarga kaya sungguhan. Bahkan raksasa internet papan atas pun mungkin tidak mampu menghabiskan uang sebanyak itu, kan? Ini dia, sepertinya dia berjalan ke arahku. Seorang wanita cantik berok pendek berbisik dengan hati yang memerah. Tapi Qin Wufeng langsung melewatinya. Berjalan menuju kantor pendaftaran mahasiswa baru. Sepertinya wanita secantik itu sama sekali tidak menarik perhatiannya. Tapi detik berikutnya, Qin Wufeng tiba-tiba membeku. Di lorong sebelah kanan, dia tiba-tiba tertarik oleh penampilan dan temperamen seorang gadis. Hampir kehilangan jiwanya hanya dengan satu pandangan. Itu adalah wajah yang membuatnya tak tergoyahkan. Gadis muda ini ramping, dengan kecantikan alami, seperti lukisan, dengan otot dan tulang yang dingin, menawan dan memesona.
Temperamennya halus, alisnya seperti gunung yang jauh, seperti peri. Qin Wufeng bersumpah. Selain saudara perempuannya, Qin Wushuang, dia belum pernah melihat gadis secantik itu. Jantungnya berdebar kencang tanpa alasan. Ada perasaan detak jantung yang cepat. Nona, bolehkah saya menambahkan WeChat Anda? Qin Wufeng berjalan menghampiri Wang Mengmeng, mengeluarkan ponselnya, dan ingin bertukar informasi kontak dengan Wang Mengmeng. Menurutnya, pihak lain tidak punya alasan untuk menolaknya sama sekali. Dia tampan dan kaya, dengan penampilan yang luar biasa, popularitas yang tak tertandingi, dan reputasi yang hebat. Entah berapa banyak wanita terkenal di kota sihir yang secara sukarela mendekatinya. Mustahil seorang gadis akan menolaknya. Tidak bisa. Wang Mengmeng menggelengkan kepalanya. Sangat tegas, sangat lugas, tanpa ragu-ragu. Sedikit tamparan di wajah. Sepertinya pemandangan menakjubkan saat dia mendarat dengan helikopter barusan hanyalah awan bagi Wang Mengmeng. Aku tidak akan melirikmu lagi hanya karena kau menakjubkan. Apa? Qin Wufeng sedikit terkejut. Ini pertama kalinya dia ditolak oleh seseorang. Apalagi setelah melihat sikapnya yang berlebihan, dia tetap menolak. Nona, itu hanya akun WeChat. Tidak ada salahnya jika Anda mengenal saya. Anda mungkin tidak benar-benar mengenal saya. Tidak, kau pergi sana. Bab 448. Sebelum Wang Mengmeng selesai berbicara, dia menolak lagi dengan tegas. Pria ini terlihat berlebihan pada pandangan pertama. Naik helikopter ke sekolah, karena takut orang lain tidak tahu betapa kayanya dia. Pria yang begitu sombong. Bagaimana mungkin dia pantas dibandingkan dengan kakak laki-lakinya? Qin Wufeng kesal dengan sikap Wang Mengmeng yang tidak tahu malu. Bukannya dia belum pernah melihat gadis-gadis palsu dan sok bangsawan itu. Ada juga orang-orang yang sengaja bersikap jual mahal untuk berada di depannya. Mengabaikannya dengan sengaja sebenarnya untuk menarik perhatiannya, membuatnya lebih menyukainya, dan merasa bahwa dia berbeda dari yang lain. Tapi sebenarnya, itu tidak lebih dari sekadar promosi diri. Bangsawan. Apakah benar-benar ada wanita bangsawan di dunia ini? Qin Wufeng mencibir dalam hatinya. Dia merasa bahwa di dunia ini, tidak ada wanita yang menggunakan uang untuk berbuat salah. Jika ada, itu pasti karena dia tidak membayar cukup. Pakaian Wang Mengmeng sangat sederhana, dan dia tidak memiliki aura sosialita di ibu kota sihir. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti gadis dari keluarga biasa. Meskipun gadis ini memiliki temperamen yang polos, dia sama sekali tidak memiliki sifat boros. Itu tidak masalah jika berada di tempat kecil. Sekarang aku telah memasuki kota materialistis seperti Shanghai, layaknya serial Sex and the City. Tanpa uang, kau bukan apa-apa. Gadis-gadis di sekitarmu juga akan mulai membandingkan satu sama lain untuk memamerkan kekayaan mereka. Hermes hari ini, Gucci besok, LV lusa. Bukan minum teh sore di Bulgari, tapi check-in di restoran selebriti online. Mereka yang mengendarai BMW dan Mercedes adalah anak laki-laki biasa. Tanpa Rolls-Royce, kau terlalu malu untuk keluar dan berpura-pura agresif. Ada banyak generasi kedua yang berpura-pura kaya yang menyewa mobil mewah untuk mendekati perempuan. Ada lebih banyak selebriti palsu di lingkaran pertemanan kelas atas daripada yang bisa kau bayangkan. Untuk memikat perempuan, mereka memposting foto-foto mewah di Moments, bahkan mengenakan stocking yang serasi. Tidak peduli seperti apa dirimu sebelumnya, kau pasti akan berasimilasi dengan kota ini di masa depan. Dan setelah kau merasakan kemakmuran kota besar, kau tidak ingin meninggalkannya lagi. Pada saat itu, gadis-gadis dari keluarga biasa ini akan menyadari betapa sulitnya tinggal di Shanghai. Mereka yang bisa membeli rumah atau mobil di Shanghai pasti memiliki kekayaan setidaknya puluhan juta. Harga rumah di Thomson Yipin mencapai ratusan ribu per meter persegi. Anda mungkin tidak mampu membeli toilet meskipun berjuang selama lebih dari 10 tahun. Properti dengan lokasi yang sedikit lebih baik pada dasarnya lebih dari per meter persegi. Kota besar yang ramai ini sepenuhnya mewujudkan keinginan akan uang. Tanpa uang, Anda benar-benar bukan siapa-siapa. Teman sekelas, jangan terburu-buru menolak. Ada pesta untuk mahasiswa baru hari ini. Saya ingin mengundangmu untuk hadir. Kamu mungkin tidak tahu bahwa dengan menghadiri pesta ini, kamu akan memiliki kesempatan untuk masuk ke Asosiasi Mahasiswa Shanghai. Begitu Qin Wufeng mengatakan ini, banyak senior dan saudari yang hadir hampir tersentak. Detik berikutnya, mereka semua menunjukkan tatapan iri dan cemburu. Asosiasi Mahasiswa Kota Iblis. Mungkinkah itu Asosiasi Mahasiswa Kota Iblis yang legendaris? Saya pernah mendengar tentang organisasi ini, Asosiasi Alumni Kota Ajaib, yang didirikan 20 tahun lalu, dan ini bukan hanya organisasi mahasiswa. Ini juga tempat orang-orang berkumpul. Mereka yang bisa bergabung dengan Asosiasi Alumni Modu, semuanya adalah selebriti dan kaum elit. Ketika mereka masih sekolah,
mereka termasuk dalam kalangan elit kampus. Setelah lulus sekolah, mereka telah mencapai prestasi besar di berbagai bidang kehidupan. Mengendalikan sumber daya masyarakat yang sangat besar dan memiliki banyak energi. Kaum elit Asosiasi Alumni Modu tidak hanya mencakup kaum elit dari Universitas Fudan, tetapi juga kaum elit dari Kongres Rakyat Nasional, Universitas Hukum, Universitas Jiaotong, dan Akademi Militer Whampoa. Dokter, politisi dan perwira militer, serta Taipan Keuangan. Di antara 5 universitas terbaik di seluruh kota ajaib, hanya 10 anggota yang diterima setiap tahun untuk bergabung dengan Asosiasi Alumni Kota Ajaib. Ini setara dengan sekolah yang hanya menerima 2 anggota setiap tahun. Kuota sangat berharga. Qin Wufeng, tanpa persetujuan orang lain, menyerahkan kuota tersebut. Dari Asosiasi Mahasiswa Shanghai kepada seorang mahasiswa baru, itu sungguh keterlaluan. Bukankah dia terlalu mendominasi? Tidak mungkin, Tuan Muda keluarga Qin benar-benar memiliki hak untuk berbicara seperti itu. Kudengar Bos Qiandu, raksasa pencarian, juga anggota Asosiasi Mahasiswa Shanghai. Jika dia bergabung dengan Asosiasi Mahasiswa Shanghai, akankah dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan kakak besar seperti itu? Tentu saja. Bergabung dengan Asosiasi Alumni Shanghai sama artinya dengan bergabung dengan lingkaran elit kelas atas. Entah berapa banyak pria dan wanita kaya yang ingin memperebutkan tempat itu. Sekelompok orang yang makan melon sedang membicarakannya. Petik 2. Beberapa orang bahkan iri melihat ayam itu berubah ungu. Tapi Wang Mengmeng tetap acuh tak acuh. Aku tidak tertarik. Aku tidak mau bergabung, baik itu perkumpulan teman sekelas maupun perkumpulan mahasiswa. Lebih baik kau jangan menggangguku. Saat kakakku pulang dan melihatmu menggangguku, aku khawatir kau akan menderita. Kata Wang Mengmeng dengan wajah memperingatkan. Baru saja Chen Yuan membantu Wang Mengmeng mendaftar dan membelikan 2 botol air. Begitu Chen Yuan pergi, Qin Wufeng mulai menggoda Wang Mengmeng. Apakah aku akan menderita? Haha, gadis, apakah kau sedang bercanda? Qin Wufeng tertawa. Tertawa sangat gembira. Dia pikir gadis ini sangat imut. Aku khawatir kau tidak tahu batas antara langit dan bumi. Tuan Muda Qin, pewaris miliarder, masih berada di wilayah kota iblis, kau bilang aku akan menderita. Betapa hebatnya keberadaan kakakmu. Bisakah ia membuat Tuan Muda keluarga Qin menderita? Apalagi kalau dia orang desa dari luar kota, bahkan anak-anak muda terkemuka di wilayah Modu pun, sedikit yang berani mengatakan hal seperti itu. Kakakku sudah kembali, kau pergi saja, nanti menyesal. Wang Mengmeng memperingatkan lagi. Qin Wufeng mengikuti dengan penuh percaya diri. Ia melihat seorang pemuda berambut pendek dan membawa 2 botol air mineral berjalan perlahan mendekat. Pria itu berkulit gelap, dengan beberapa bintik hitam di wajahnya, dan tampak jelek. Ia masih sangat kampungan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa pemuda yang jujur, kampungan, dan seperti patung pasir itu sebenarnya adalah kakak laki-laki dari peri kecil seperti Wang Mengmeng. Bukankah perbedaan antara saudara kandung terlalu besar? Apakah kau yakin itu kakakmu? Senyum sinis muncul dari sudut mulut Qin Wufeng. Saat ini, Chen Yuan sudah berjalan perlahan mendekat. Ia menyerahkan botol air mineral berisi 2 yuan kepada Wang Mengmeng, lalu menoleh ke Qin Wufeng. Bab 449. Suasana tiba-tiba menjadi suram tanpa alasan yang jelas. Udara seolah berbau mesiu. Chen Yuan menatap langsung Qin Wufeng, lalu mengucapkan sepatah kata dengan ringan, pergi sana. Begitu kata itu keluar, semua orang terkejut. Siapa sangka si udik berpenampilan sederhana ini memiliki temperamen sepanas ini. Beraninya dia menyuruh Shao Qin, ibu kota iblis, untuk pergi. Orang terakhir yang berani berbicara seperti itu kepada Tuan Muda Qin memiliki keluarga bernilai miliaran dolar, dan akhirnya berakhir dengan keluarga yang hancur. Kudengar sekarang dia memungut sampah. Ayahnya sangat marah hingga harus dirawat di rumah sakit, dan ibunya terpaksa berlutut dan bersujud di depan Qin Wufeng di depan umum. Semua orang menggelengkan kepala. Semua orang berpikir bahwa pria kurus ini sakit jiwa. Bahkan jika kau benar-benar pemuda yang bodoh, dan anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, kau tetap harus memikirkan adikmu, kan? Kau mengantar adikmu ke sekolah hari ini, kau bisa menepuk pantatmu dan pergi, meninggalkan kota sihir. Tapi adikmu masih harus belajar di Shanghai selama 4 tahun. Dalam 4 tahun terakhir, dia menyinggung Tuan Muda Qin, si iblis, bagaimana dia akan hidup di masa depan. Dikucilkan oleh teman sekelas. Dibuli oleh semua orang. Menderita segala macam ketidakpedulian dan pengkhianatan. Bahkan gadis-gadis di asrama yang sama tidak tahu bagaimana memperlakukannya. Kekuatan dan kehebatan 4 Tuan Muda Kota Iblis dapat mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria dalam hitungan menit. Di hadapan Chen Yuan, dia bersikap kasar. Sebuah seringai muncul dari sudut mulut Qin Wufeng. Untuk sesaat, suhu di udara terasa turun lebih dari 10 derajat, seolah-olah diterpa hawa dingin.
Siapapun yang mengenal Qin Wufeng tahu bahwa ketika seringai ini muncul di sudut mulutnya, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia, putra sulung keluarga Qin, akan melakukan sesuatu lagi. Sebagai pemimpin dunia pura-pura, tidak sedikit orang yang pernah ditampar wajahnya oleh Qin Shao. Di kalangan generasi kedua Shanghai, bisa dikatakan bahwa dia selama ini berpura-pura agresif, dan belum pernah ditampar. Hening selama 3 detik penuh. Tuan Muda Qin berbicara. Kau orang kedua yang berani berbicara seperti itu padaku, tahukah kau apa yang terjadi pada orang pertama yang berbicara seperti itu padaku pada akhirnya? Dia mencolok. Sebelum Qin Wufeng selesai berbicara, Chen Yuan menamparkan sisi kiri wajahnya dengan punggung tangannya. Tamparan itu hanya menggunakan 1/5 kekuatannya. Namun Qin Wufeng tetap terhuyung jatuh ke tanah dan berguling-guling. 5 sidik jari yang sangat jelas tertinggal di wajahnya. Aku khawatir wajahku akan bengkak. Sesak napas. Seperti terkena bahan kimia. Kaku. Bingung di mana-mana. Semua siswa yang makan melon terkejut dan terperangah. Tercengang, penonton terdiam. Tuan Qin, apakah seseorang menamparkan wajahnya? Ya Tuhan, orang-orang akan mati. Bahkan Tuan Muda Qin berani berkelahi. Apakah orang ini dikuasai oleh ambisi? Jika dia mengatakan akan melakukannya, dia akan melakukannya. Dia benar-benar tidak takut mati. Mengapa kau tidak bermain sesuai aturan? Qin Shao bahkan belum selesai berbicara, lalu dia mulai, dan bahkan pengawalnya pun tidak bereaksi. Bagi Chen Yuan, aku tidak peduli siapa Qin Shao Gou. Kau melecehkan adikku di depan umum, dan ketika kau melihatku datang, kau tidak buru-buru pergi dengan ekor di antara kakimu, dan kau masih ingin berpura-pura agresif di depanku. Aku khawatir kau tidak tahu bahwa ketika kakakmu berpura-pura agresif, kau hanyalah setetes cairan. Kau berani memukulku. Berani-beraninya kau memukulku. Setelah Qin Wufeng bangkit dari tanah, wajahnya tampak tak percaya. Sepertinya aku tidak percaya bahwa aku ditampar di depan semua orang. Sakit sekali. Ini benar-benar seperti ditendang sampai mati. Pada saat ini, kedua pengawal di belakangnya akhirnya bereaksi. Dengan satu langkah, mereka bergegas menuju Chen Yuan, seolah-olah mereka ingin menundukkan Chen Yuan, lalu menyerahkannya kepada Tuan Muda Qin untuk diurus. Kedua pengawal ini bukanlah orang biasa. Yang satu dulunya adalah juara tinju bawah tanah, dan yang lainnya adalah instruktur elit pensiunan pasukan khusus. Mereka semua adalah sosok yang mampu bertarung. Dengan 10 orang, keduanya bekerja sama, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Dulu Qin Shao pernah memimpin mereka berdua untuk menghajar lebih dari 20 gangster, membuat penonton takjub dengan kekuatannya. Seperti harimau yang menerobos kawanan domba. Chen Yuan tadi terlalu dekat dengan Tuan Muda Qin, tak seorang pun menyangka dia akan tiba-tiba menyerang. Sekarang pengawal itu sudah bereaksi, kau takut. Ledakan. Diiringi 2 bunyi bip teredam. Instruktur juara tinju itu terlempar keluar pada saat yang bersamaan. Tendangan Chen Yuan begitu cepat sehingga mereka tidak bisa bereaksi sama sekali. Akhirnya begitu tak terduga. Pria di depannya ternyata seorang master. Dan dia adalah master yang benar-benar hebat. Tendangan sampingnya, kekuatan, keterampilan, dan kecepatannya hampir mencapai puncaknya. Dengan satu tendangan, tulang rusuk di dada instruktur juara tinju itu patah, membuatnya benar-benar kehilangan kekuatan bertarungnya. Apa salahnya aku memukulmu? Kau berani mengganggu bahkan adikku, kau takut mati. Snapet. Chen Yuan menamparkan Qin Wufeng lagi di sisi kanan wajahnya. Kali ini, kedua pipinya bengkak. Sekelompok orang yang makan melon terkejut melihatnya. Wajahku terasa sedikit sakit. Terutama beberapa putra kaya, putri kaya, dan beberapa orang tua kaya. Pada saat ini, keterkejutan di hatiku tak bisa lagi ditambahkan. Kapan anak bungsu keluarga Qin diperlakukan seperti ini? Memalukan sekali. Apa kau tidak punya rasa takut? Bahkan jika kau tidak tahu, seharusnya kau melihat helikopter datang, kan? Apa kau tidak memikirkan konsekuensi dari menyinggung pihak lain, betapa seriusnya itu? Tapi belum selesai. Saat ini, Chen Yuan mencengkeram leher Qin Wufeng dan mengangkatnya dengan satu tangan. Qin Wufeng menyadari dengan ngeri. Dia tampak lumpuh di seluruh tubuhnya, tidak mampu melawan sama sekali. Kekuatan lengan lawannya luar biasa, sepertinya dia bisa memotong lehernya dengan satu tangan. Saat ini, Qin Wufeng merasa akan mati lemas. Bayangan maut menyelimuti hatinya. Jangan pukul adikku, atau konsekuensinya akan serius, dan kau tidak akan sanggup menanggungnya. Chen Yuan melemparkan Qin Wufeng ke tanah seperti tikus. Dia jatuh ke tanah terengah-engah. Mengerikan. Pria ini sepertinya benar-benar mencekiknya sampai mati barusan. Di mana pengawalnya? Apa yang kau lakukan untuk makan? Bukankah kau bilang yang satu juara tinju bawah tanah dan yang lainnya instruktur elit khusus? Kenapa aku tidak bisa bangun setelah ditendang?
Kenapa kau pura-pura mati? Tentu saja, Qin Wufeng hanya mengeluh. Betapapun gagahnya dia saat ini, dia juga mengerti bahwa pria di depannya bukanlah orang biasa. Guru, pria ini adalah seorang guru sejati, dia memiliki aura pembunuh, dan bawahannya seharusnya sudah mati. Sang instruktur berjuang untuk bangkit dari tanah, dan berbisik di telinga Qin Shao. Ketika Qin Shao mendengar kata-kata itu, dia langsung terkejut. Sepertinya dia tidak menyangka akan bertemu orang yang begitu kejam di zaman damai ini. Sang instruktur tidak akan berbohong padanya. Dia adalah orang yang pernah berada di medan perang dan sangat peka terhadap niat membunuh. Itu adalah perasaan yang sangat spesifik, tetapi akurat. Qin Wufeng sedikit takut. Awalnya, dia berencana untuk mengucapkan beberapa kata kasar, lalu menelepon untuk membuat orang-orang ketakutan, tetapi pihak lain telah kehilangan nyawa, apakah dia yakin ingin mengancam orang seperti itu? Saat ini, semakin banyak orang yang lewat memperhatikan. Aneh. Mengapa gadis ini tampak familiar bagiku? Saat itu, di antara para pejalan kaki, seorang mahasiswi menatap Wang Mengmeng di belakang Chen Yuan dengan curiga. Ayolah, selama dia perempuan cantik, pasti terlihat familiar. Tidak, aku benar-benar pernah melihatnya di suatu tempat. Aku ingat, bukankah dia pembawa acara Big Chat TV, Meng Xiaoguai? Meng Xiaoguai, mungkinkah itu pembawa acara perempuan yang diberi tip 30 miliar oleh Tuan Yan? Pantas saja aku juga merasa sedikit familiar, jadi benarkah itu dia? Mengerti, Meng Xiaoguai adalah wanita Tuan Yan. Alasan mengapa dia menolak Tuan Muda Qin dan asosiasi teman sekelas Shanghai adalah karena dia tidak kekurangan sumber daya jaringan atau uang sama sekali, karena orang di belakangnya adalah Bos Yan. Pria berkepala botak ini seharusnya adalah pengawal yang diatur oleh Bos Yan untuk Meng Xiaoguai, bukan saudara kandungnya sama sekali. Semua orang tiba-tiba menyadari. Sepertinya mereka sedikit mengerti. Mengapa pria ini berani bersikap begitu sombong? Ternyata dia milik Tuan Yan. Jika dia seorang perokok, agak rumit. Bab 450. Dengarkan percakapan orang-orang di sekitarmu. Qin Wufeng tiba-tiba menyadari. Ternyata wanita cantik ini, seorang mahasiswi baru, adalah seorang pembawa acara di bawah naungan grup Yanzong, dan dia juga seorang pembawa acara yang telah mendapatkan hadiah 30 miliar koin, Soft Sister, dan telah mendapatkan perhatian, kunci. Pandangan Tuan Yan masih sejahat seperti biasanya. Kecantikan Wang Mengmeng yang memesona sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kecantikan pembawa acara selebriti internet biasa. Selain itu, pria bertubuh kekar yang mengerikan ini jelas merupakan pengawal yang diatur oleh Tuan Yan untuk berada di sisi Wang Mengmeng. Hanya saja, di permukaan dia bersikap seperti kakak laki-laki. Terlihat jelas bahwa Yan selalu sangat memperhatikan gadis ini. Sekarang ketenaran dan prestise Tuan Yan berada di puncak, bahkan Li Shao, salah satu dari 4 tuan muda di Shanghai, telah menderita di tangan Tuan Yan. Jika itu karena seorang wanita, Anda akan selalu menjadi musuh bebuyutan. Ini benar-benar bukan langkah yang bijak. Tapi, putra sulung keluarga Qin yang terhormat itu ditampar di depan umum, bisakah dia menanggungnya? Lalu bagaimana dengan Yan Bos? Apakah Yan Bos benar-benar hebat? Tidak apa-apa jika dia sombong di Seoul, tetapi ketika dia datang ke ibu kota, dia harus kutundukkan meskipun dia seekor naga, dan dia harus bersujud di hadapanku meskipun dia seekor harimau. Jangan lupakan si iblis. Wilayah siapa ini semua? Qin Wufeng meraung marah. Tepat ketika anggota termuda keluarga Qin sudah mengeluarkan ponselnya dan hendak menelepon meminta bantuan. Di antara kerumunan, sebuah suara wanita tiba-tiba terdengar. Qin Wufeng, apa yang kau lakukan? Suaranya sangat merdu, awalnya terdengar seperti burung oriole yang keluar dari lembah, seperti anggrek di lembah yang kosong, layang-layang bernyanyi, dan burung phoenix bernyanyi. Suaranya jernih dan keras namun lembut dan halus, dan ketika didengarkan lagi, seperti gemericik air dan angin yang meniup di daunan willow. Nada rendahnya lembut dan menawan. Sepertinya menggoda. Kerumunan mengikuti suara itu. Detik berikutnya, hampir semua orang menjadi lesu. Terutama para pemuda, masing-masing menatap bodoh pada sosok anggun yang perlahan mendekat, seolah-olah jiwa mereka telah diambil. Cantik sekali, siapa dia sebenarnya? Aku sudah tumbuh dewasa, dan aku belum pernah melihat gadis secantik ini sebelumnya. Aku sangat gugup, sungguh gugup, dewiku telah muncul. Ada kecantikan yang tak tertandingi di dunia ini, saya merasa dia bisa langsung mengalahkan semua bintang wanita. Dia adalah Qin Wushuang, putri dari orang tua Qin, dewi nomor 1 Universitas Fudan, dan juga tokoh peringkat kedua di antara sosialita papan atas di Shanghai. Apakah ini peringkat kedua? Lalu siapa Yuan nomor 1? Yuan nomor 1 di Shanghai tentu saja putri dari keluarga Ye, Chaebol nomor 1 di Shanghai, Ye Han. Sekelompok mahasiswa yang sedang makan melon takjub. Saat Qin Wushuang muncul, dia menarik perhatian semua orang.
Seolah-olah dia dilahirkan untuk menjadi pusat perhatian. Kemanapun Anda pergi, ada sosok yang bersinar. Mata Chen Yuan juga tertuju pada wanita ini. Ini benar-benar wanita yang sangat cantik. Tingginya sekitar 1,7 meter, dengan sosok yang indah, kulit selembut krim, mata seperti kolam air jernih. Saat melihat sekeliling, ada semacam temperamen elegan dan mulia, yang membuat orang merasa malu dengan penampilan mereka dan tidak berani menodainya. Kecantikannya, hanya dengan satu pandangan, sudah cukup untuk membuat Anda terhanyut dalam mimpi, melupakan makanan dan minuman. Dewi secantik itu, aku tidak tahu laki-laki seperti apa yang bisa menikahinya. Dengan menikahi Qin Wushuang, aku rasa aku bisa menyelamatkan ribuan tahun perjuangan. Menikahinya, kakak, aku sarankan kau jangan punya ide ini. Jika kau masih ingin bergaul di Universitas Shanghai, jangan memprovokasinya, jangan memprovokasinya, jangan memprovokasinya, atau kau akan menyesalinya. Apa? Kau akan tahu nanti. Seorang mahasiswa senior menunjukkan rasa takut di matanya. Bahkan jika jauh, dia takut Qin Wushuang akan mendengarnya. Kakak, kenapa kau di sini? Qin Wufeng menutupi pipinya, menyembunyikan 10 sidik jari di wajahnya, tidak ingin begitu malu di depan kakaknya. Bukankah aku akan melihatmu membuat masalah jika aku tidak datang? Pada hari pertama kau masuk universitas, kau mengendarai helikopter ke sekolah. Kepada siapa kau menunjukkannya? Aku takut orang-orang tidak tahu bahwa kau berasal dari keluarga Qinku, dasar bajingan. Kau membuat masalah begitu sampai di sekolah. Kau lupa janji pada ayah. Apa kau mau dihukum lagi? Qin Wushuang menegur dengan tajam. Dia adalah mahasiswi senior kedua di Departemen Ekonomi dan Manajemen Universitas Fudan di Shanghai. Saat ini, dia telah mengambil alih sebagian bisnis keluarga dan dapat memobilisasi dana puluhan miliar. Dan Qin Wufeng masih muda, keluarganya selalu menerapkan kontrol ekonomi atas dirinya, dan pengeluaran besarnya yang biasa semuanya diambil dari adiknya. Jadi di depan kakak perempuanku, aku harus bersikap penakut. Kakak, aku benar-benar tidak membuat masalah kali ini, aku diintimidasi. Qin Wufeng menarik kepalanya, dan perlahan melepaskan tangannya. Ada 5 bekas sidik jari yang jelas di pipinya. Lehernya juga merah karena dicubit. Sepertinya seseorang benar-benar memukulinya dengan keras. Mata Qin Wushuang membeku. Dia sedikit mengerutkan kening. Matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Rasa dingin menyapu tubuhnya. Temperamennya yang semula elegan dan kasar juga mulai menjadi sedingin es. Siapa yang berani menyentuh putra keluarga Qin? Adik laki-laki Qin Wushuangnya adalah seseorang yang bisa diintimidasi. Siapa yang memukulnya? Nada suara Qin Wushuang tenang, tetapi badai sedang bergejolak di balik ketenangan itu. Ini adalah ketenangan sebelum badai. Mata semua orang tertuju pada Chen Yuan secara serentak. Ada juga beberapa orang yang sedang makan melon, menunjuk ke arah Chen Yuan. Suasananya suram dan mencekik. Seluruh tempat itu sunyi senyap. Para alumni Universitas Shanghai tahu bahwa Anda tidak boleh menganggap Qin Wushuang cantik hanya karena Anda memiliki pikiran yang tidak masuk akal tentangnya. Selain cantik, wanita ini juga mesum dengan keinginan kuat untuk mengontrol dan kepribadian yang sangat dominan. Hanya mahasiswa baru yang akan memperlakukannya seperti peri. Mahasiswa senior umumnya menganggapnya sebagai iblis. Di masa lalu, ada cukup banyak laki-laki yang mengejar Qin Wushuang. Beberapa adalah presiden yang dominan, beberapa hangat dan perhatian, dan beberapa sastrawan dan romantis. Ada berbagai macam gaya dan pria tampan. Dia tidak menolak siapapun. Umumnya, laki-laki yang berani mengejar Qin Wushuang memiliki kondisi diri yang mendasar dan termasuk tipe dewa laki-laki. Tetapi setelah para dewa laki-laki ini mengalami siksaan yang tidak manusiawi, mereka tidak lagi berani memiliki pikiran yang tidak masuk akal tentang wanita ini. Bahkan menjaga jarak. Mereka sangat menyesal, mengapa mereka memprovokasi orang mesum ini. 3 tahun lalu, Qin Wushuang secara terbuka mengumumkan bahwa dia sedang mencari pacar. Tiba-tiba, laki-laki yang mengejarnya berbaris dari Universitas Shanghai hingga Bun Sungai Huangpu. Dia tidak melihat penampilan, tinggi badan, latar belakang keluarga, pendidikan, atau pendapatan. Siapapun bisa mendekatinya, asalkan laki-laki itu memiliki orientasi seksual normal. Untuk mencari pacar, dia hampir saja mengadakan kampanye seleksi selir besar-besaran. Anda bisa mendaftar di tempat. Qin Wushuang secara terbuka menyatakan bahwa ia membutuhkan masa percobaan 1 bulan untuk setiap pria yang mengejarnya, dan hanya setelah melewati masa percobaan barulah ia dapat secara resmi menjadi pacarnya. Persyaratan ini tidak berlebihan. Bahkan dibandingkan dengan banyak gadis, masa pemeriksaan ini dapat dikatakan sangat singkat. Merupakan impian seumur hidup banyak pria untuk dapat mengejar Dewi seperti itu. Awalnya mereka tidak menganggapnya serius. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang.
Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.